Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, saya yakin kita semua punya harapan. Bukan sekedar harapan personal, tetapi harapan kolektif, terutama dan termasuk bagaimana kita menginginkan bangsa dan negara kita Indonesia ke depannya itu jauh lebih baik. Selain harapan yang ada, ternyata kita juga seringkali mengalami atau minimal menemukan hal problematis dalam kehidupan ini. Dan hal problematis itu bukan cuma sekedar berhenti sampai di situ saja, tetapi memberikan dampak lanjutan yang tanpa kecuali kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu berpotensi menjadi bagian yang akan merasakan dampaknya. Seperti hal problematis yang masih kita temukan dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini, ternyata Indonesia masih banyak dihuni oleh para koruptor. Kemudian dalam dunia pendidikan kita masih banyak menemukan siswa yang suka nyontek pada saat ujian, malas belajar, dan suka bolos. Dalam dunia politik, kita juga menemukan para politisi di mana mereka masih cenderung memainkan politik uang untuk melanggengkan atau mencapai harapannya duduk di singgasana politik. Jadi ada banyak persoalan dalam kehidupan ini, tetapi sahabat virtual, kalau kita mau menemukan satu kata, satu diksi untuk yang menjadi atau kita gambarkan sebagai basis atau penyebab dari semuanya dan sekaligus bisa menjadi solusi adalah konsep diri. Jadi ketika ada hal problematis, maka tentu berarti konsep dirinya itu negatif atau dirinya sama sekali tidak mengenal konsep diri. Dan sebaliknya, ketika konsep dirinya positif, konstruktif, maka yakin saja dia akan atau kita akan mampu memberikan sumbangsi terbaik atau menyumbangkan minimal 1 sendok madu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sahabat virtual, melalui channel YouTube Agus Ladi Sang Inspirator, dalam bingkai edukatif inspiratif Sekolah Peradaban, kita akan membahas konsep diri. Jadi sahabat virtual, mengapa konsep diri penting? Karena ada banyak alasan sehingga konsep diri itu penting. Seperti yang disampaikan oleh Socrates, seorang filsuf Yunani. Beliau mengatakan bahwa yang terpenting adalah kenalilah dirimu. Bahkan beliau menegaskan, bagi yang mengenali dirinya, maka bisa dipastikan akan menampilkan moralitas terpuji, dalam artian sikap, perilaku, dan tindakannya akan senantiasa terbingkai dalam moralitas yang terpuji. Dalam ilmu tasawuf pun kita sebenarnya sesungguhnya diajari bahwa betapa pentingnya mengenali diri. Bahkan dengan mengenali diri, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Jadi apa itu konsep diri? Sahabat virtual, sederhananya konsep diri itu seperti tentu bagi ibu-ibu yang sedang menonton atau bapak-bapak yang tentu ada istrinya, ada ibu-ibunya, ketika bikin kue biasanya ada resep, ada bahan dan sebagainya. Kita pun kalau membangun rumah biasanya ada desainnya. Jadi konsep diri itu kurang lebih seperti itu. Jadi konsep diri pada dasarnya adalah bagaimana cara pandang kita, bagaimana penilaian kita, bagaimana persepsi kita, bagaimana keyakinan kita terhadap diri kita ini. Jadi bagaimana kita menilai, apakah kita menilai diri kita hanya sekedar makhluk fisik biologis, bukan sebagai makhluk spiritual sekaligus? Atau apakah kita hanya menilai diri kita sebagai makhluk individualis semata? Padahal pada dimensi lain kita juga idealnya adalah sebagai makhluk sosial. Jadi konsep diri seperti itu. Konsep diri ini itu cakupannya sangat luas. Saya pernah, jadi sebelum lanjut saya ingin mengatakan bahwa saya pernah bikin satu status di Facebook
di mana merespon adanya dua kubu besar yang melakukan perseteruan. Kurang lebih 10 tahun yang lalu saya bikin status Facebook yang kurang lebih menegaskan bahwa kedua kubu ini itu perlu diberikan pemahaman tentang konsep diri. Lalu seseorang mengomentari dan menyampaikan bahwa tidak nyambung konsep diri dengan persoalan tersebut. Maka serta-merta saya membalas meresponnya dengan mengatakan, mohon maaf, mungkin Anda menyalahkan konsep saya karena Anda belum memahami ilmunya. Itu juga konsep diri. Jadi ketika kita menyalahkan pandangan pendapat orang serta-merta menyalahkannya, itu bisa jadi karena kita juga ilmu kita belum sampai. Itu juga masuk dalam konteks pembahasan konsep diri. Jadi konsep diri itu bagaikan flash disk, meminjam istilah Kasulang Yusuf. Beliau adalah penggerak literasi yang luar biasa, baik di Bantai maupun Sulsel pada umumnya. Jadi bagaikan flash disk, di mana kalau flash disk itu tentu bisa dicolok di laptop mana saja. Sama halnya dengan konsep diri ini bisa saya terapkan di siswa, mahasiswa, para pejabat sekalipun. Mungkin saya belum pernah hadir di depan para pejabat membawakan materi ini, tapi tentu melalui video ini itu bisa saja berpeluang atau berpotensi ada pejabat yang menonton atau mengikuti pembahasan ini. Jadi konsep diri. Jadi konsep diri itu seperti yang tadi, jadi termasuk bagaimana penilaian kita tentang diri kita. Bahkan konsep diri itu akan menentukan seperti apa cita-cita kita. Jadi konsep diri akan menentukan seperti apa cita-cita kita. Konsep diri juga itu akan menentukan misi yang akan kita lakukan. Apakah misi yang kita lakukan dalam mencapai visi itu hanya bersifat prosedural, bersifat sebatas bersifat material, teknis dan praktis semata. Itu sangat tergantung daripada konsep diri kita. Tentu yang paham tentang konsep diri ternyata bukan cuma itu. Jadi konsep diri itu akan, kalau kita berbicara tentang konsep diri, itu akan berbicara tentang seperti siapa saya. Jadi siapa saya atau siapa diri kita, sahabat virtual masing-masing, siapa diri kita. Biasanya ketika kita berbicara tentang siapa saya, maka orang cenderung menautkannya hanya sebatas bahwa ketika bertanya pada dirinya siapa saya, atau kita bertanya kepada para sahabat virtual, siapa Anda? Maka seringkali jawabannya hanya ditautkan dengan persoalan nama, seperti saya Agus Liadi, atau ditautkan dengan nama orang tua, saya anaknya Mas Sere, Pak Mas Sere, atau ditautkan dengan daerah tempat tinggal kita, saya orang Bantaeng, atau ditautkan dengan agama kita, saya orang Islam, atau ditautkan dengan bangsa dan negara kita, saya orang Indonesia, atau ditautkan dengan suku kita, saya orang Makassar. Biasanya hanya sebatas itu. Padahal siapa saya itu cakupannya sangat luas. Tentu siapa saya selaku personal perlu kita pahami hakikatnya. Sama halnya sebagai seorang pelajar tentu akan bertanya pula siapa saya selaku pelajar. Itu harus mampu dijawab. Kemudian bagi pejabat, bagi anggota dewan, bagi presiden, bagi wakil presiden, bagi para menteri-menteri yang ada di Indonesia ini tentu harus mampu menjawab siapa dirinya selaku pelajar, siapa dirinya selaku pejabat, siapa dirinya selaku presiden, harus mampu menjawabnya. Karena konsep diri memasuki lingkup pembahasan tersebut. Termasuk tentu kita harus mampu memahami relasi diri kita dengan orang lain. Relasi kita dengan siapa saya sebagai orang yang beragama Islam, sebagai contoh saja sahabat virtual, atau mungkin ada di antara sahabat virtual yang beragama lain, tentu akan dihubungkan dengan agamanya. Jadi harus mampu dijawab. Kemudian siapa saya selaku orang Indonesia, tentu kita harus mampu menjawabnya.
Siapa saya sebagai orang Bantaing? Siapa saya sebagai orang yang memiliki suku Makassar? Tentu harus mampu dijawab. Jadi bukan sekedar menautkan dengan nama orang tua daerah dalam pengertian namanya saja, tentu dalam. Jadi konsep diri ini amat luas. Maka di antara saya kebetulan sudah tidak kurang dari 50 forum, baik forum diskusi, kajian, LDK, dan perkaderan, di mana saya membawakan materi ini. Tetapi seringkali saya menyesuaikan siapa audiensnya, siapa pesertanya, karena konsep diri ini sangat fleksibel, itu disesuaikan. Berarti artinya kalau saya berbicara di depan pejabat seandainya, maka tentu saya harus menyesuaikan materi konsep diri ini dengan posisi mereka. Saya tidak memposisikannya sebagai sama seperti ketika saya membawakan materi konsep diri di hadapan pelajar atau di hadapan mahasiswa. Itu beda. Jadi ini siapa saya. Sebentar kita jelaskan beberapa poin. Kemudian konsep diri pun tentu akan berbicara apa kelebihan kita, Karena bukan berarti untuk supaya kita bisa menyombongkan diri, bukan dengan tujuan tersebut untuk mengetahui apa kelebihan kita. Tetapi dengan memahami kelebihan kita, tentu kita bukan cuma mampu senantiasa bersyukur, bukan cuma berpotensi bermuara pada supaya kita menyaksikan kekuasaan Allah, tapi itu bisa mempengaruhi bagaimana motivasi kita, bagaimana pandangan kita, bagaimana sikap kita. Kemudian terkait konsep diri, kita juga akan memahami apa kekurangan saya dan bagaimana sikap terbaik kita terhadap kekurangan. Itu juga akan dibahas kalau berbicara tentang konsep diri. Berbicara konsep diri, tentu kita juga akan berbicara apa keinginan kita, apa cita-cita kita, dan termasuk berbicara konsep diri adalah apa peranan kita, apa peran kita baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, termasuk pada lingkup yang lebih luas, lebih besar, bangsa dan negara. Jadi itu konsep diri, luas sekali cakupannya. Nah, kita coba membahas karena saya yakin dengan waktu durasi mungkin 30-40 menit ini tidak akan tuntas saya bahas. Sehingga saya ambil beberapa poin saja. Seperti siapa saya? Ketika kita seorang pelajar, tentu kita harus mampu menjawab pertanyaan itu. Siapa saya? Siapa saya selaku pelajar? Sebagai contoh saja, selaku pelajar tentu harus mampu menjawab bahwa dirinya adalah orang yang akan senantiasa belajar. Jadi orang yang akan senantiasa belajar. Sehingga ketika ada yang berstatus pelajar atau berstatus siswa dan mahasiswa lalu malas belajar, maka berarti kita bisa memastikan, kita bisa menyimpulkan bahwa dia sedang mengkhianati hakikat dirinya selaku pelajar. Karena hakikat seorang pelajar adalah belajar. Sama saja sebagai contoh saja, ini sebagai contoh ketika ada pejabat, kita sebut saja, anggaplah anggota dewan. Berarti mereka harus mampu menjawab siapa dirinya selaku pejabat, siapa dirinya sebagai anggota dewan, sebagai contoh saja. Tentu harus mampu menjawab bahwa dia adalah wakil rakyat yang diberi amanah untuk memperjuangkan aspirasi atau apa yang menjadi harapan dan kebutuhan rakyat. Nah, ketika ada anggota dewan sebagai contoh saja, lalu melakukan memperjuangkan aspirasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat, tetapi justru sebaliknya melakukan korupsi, maka itu berarti sedang mengkhianati dirinya, sedang mengkhianati posisi. Jadi dia juga mengkhianati dirinya dan mengkhianati amanah dan mengkhianati posisinya, mengkhianati sumpah dan janji jabatannya. Ini adalah baru persoalan siapa saya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sama dengan anggaplah bagi kita-kita yang mungkin berada di dunia birokrasi, tentu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ketika ada orang yang duduk di sana, justru sebaliknya yang terjadi, mereka berharap rakyat yang melayaninya, maka tentu ini adalah satu bentuk
ia menyalahi daripada pemahaman konsep diri, dan itu juga bisa disimpulkan sebagai pengkhianatan terhadap dirinya. Ini baru 2 contoh. Kemudian, siapa saya sebagai orang yang beragama? Anggaplah karena saya adalah orang Islam, saya memberikan contoh sebagai orang Islam saja. Anggaplah kita perlu juga memahami siapa saya sebagai orang yang beragama. Nah, sebagai orang yang beragama, tentu kita perlu menyadari 3 misi mulia manusia. Salah satunya adalah bahwa manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah itu tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah di sini tentu bukan cuma menjalankan rukun Islam yang 5 itu, tetapi beribadah di sini adalah kata kuncinya adalah dalam ilmu konsep diri, kata kuncinya adalah bagaimana supaya segala sikap, tindakan, perilaku kita itu dalam bingkai ridha Allah. Nah, kita perlu coba bertanya, kira-kira saya bertanya pada diri sendiri atau minimal bertanya kepada para sahabat Rasul. Kira-kira ketika ada pelajar yang malas belajar, apakah Allah meridhoinya? Ketika ada pelajar yang suka nyontek pada saat ujian, apakah Allah meridhoinya? Ketika pelajar suka bolos, apakah Allah meridhoinya? Ketika pejabat anggota dewan korupsi, apakah Allah meridhoinya? Ketika para pejabat yang semestinya melayani rakyat, lalu justru sebaliknya dia yang dilayani, apakah diridhai Allah atau tidak? Tentu jawabannya tidak diridhai Allah. Sehingga ini adalah sudah 2 model pengkhianatan yang kita lakukan, baik pengkhianatan terhadap hakikat diri kita, termasuk pengkhianatan terhadap misi mulia manusia, yaitu beribadah. Tentu ada banyak, ada 3, tapi cukup 1 saja yang dibahas pada kesempatan ini. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sama halnya, karena berbicara konsep diri, berbicara konsep diri tentu termasuk berbicara tentang posisi kita. Anggaplah sebagai orang Bantaeng, sebagai orang yang memiliki suku Makassar atau Bugis dan sebagainya. Sebagai contoh saja, dalam hal berkomunikasi, tentu kita perlu memahami bahwa komunikasi itu bukan cuma mengedepankan kecerdasan intelektualitas saja, tetapi bisa kita memberikan tautan, muatan tentang bagaimana kecerdasan emosional membingkai komunikasi kita. Contoh, ketika saya mengatakan dalam konteks orang Makassar, dalam konteks orang suku Makassar, saya mengatakan kita, sebenarnya dalam ilmu bahasa Indonesia, kita itu ketika saya menunjuk ke pihak kedua itu keliru, karena kita itu adalah pihak ketiga, kita itu adalah antara saya dengan Anda. Tapi dalam konteks kecerdasan emosional, dalam konteks daripada suku Makassar, itu lebih sopan daripada saya mengatakan Anda. Nah, jadi saya hampir jarang sekali mengatakan kata Anda kepada seseorang, karena itu dalam konteks komunikasi dalam perspektif kecerdasan emosional dan termasuk dalam konteks suku Makassar itu tidak sopan. Sama dengan ketika kita menjawab iya dan iya, sebenarnya sama. Iya tentu dalam bahasa Indonesia itu yang baku, iya dalam konteks bahasa Indonesia itu tidak baku. Tetapi dalam konteks kecerdasan emosional dan sambil memperhatikan kearifan lokal atau suku Makassar sebagai contoh, kata iya itu lebih sopan daripada kata iya. Ini sebagai contoh, ini masuk dalam ranah pembahasan konsep diri. Ini bisa masuk dalam ranah pembahasan tentang konsep diri. Kemudian sama halnya kita sebagai orang Indonesia, tentu kita perlu memahami bahwa peta sosiologis Indonesia itu sangat majemuk, baik dari sisi agama, dari sisi bahasa, suku, budaya dan sebagainya. Bahkan ras kita, ada beberapa ras yang hidup di Indonesia. Tentu kita perlu memahami, artinya kita memahami peta sosiologis ini, bahwa ada aneka ragam, ada perbedaan. Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Tentu cara kita menyikapi melihat peta sosiologis ini, kita tidak boleh memaksakan pandangan bahwa
anggaplah suku kita yang paling berkuasa. Kita tidak boleh seperti itu. Atau agama kita, artinya dalam konteks peta sosiologis Indonesia itu, kita tidak boleh mengedepankan sikap intoleransi gara-gara kita merasa berbeda dengan mereka. Ini yang perlu kita pahami. Ini adalah bagian daripada konsep diri. Kemudian apalagi yang lainnya? Apalagi yang lainnya? Seperti seorang politisi, anggaplah yang baru-baru saja masih berlangsung tentang pemilu, masih berlangsung tahapan pemilu. Pada proses menuju 14 Februari itu kita ya meskipun saya tidak bisa menyaksikan langsung, tapi dari suara-suara yang terdengar di luar sana, termasuk hasil riset dari pemilu ke pemilu, ternyata politik uang itu masih besar. Lalu kenapa politik uang dilakukan? Karena mereka itu sama sekali itu tidak memahami, tidak menyadari dirinya. Bukan cuma tidak menyadari dirinya, termasuk tidak memahami bahwa praktik politik uang itu adalah bom waktu bagi kehancuran bangsa. Kemudian untuk bagi dirinya, tentu kita perlu memahami bahwa diri kita, para politisi yang bertarung ini, sebagai contoh karena berada di Indonesia dan Indonesia itu dianut oleh kurang lebih 80% adalah orang Islam. Tentunya mereka dalam dalam berproses dalam dunia politik tentu tetap mengedepankan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritualitas. Karena kenapa? Manusia itu, kita ini sebenarnya bukan cuma makhluk individual, bukan cuma makhluk fisik biologis, kita juga adalah makhluk spiritual. Sehingga Prof. Haidar Nasir mengatakan dalam salah satu bukunya, saya punya bukunya, bahwa manusia itu adalah makhluk theos dan logos. Manusia itu adalah makhluk spiritual dan makhluk yang berpikir. Jadi kita perlu sebenarnya mengedepankan nilai-nilai itu semua. Apalagi kalau kita menyadari bahwa jauh sebelum kelahiran kita, di alam ruh, di mana kita, setiap di ruh kita yang tertiup dalam diri kita masing-masing sudah pernah mengucapkan sudah pernah membangun komitmen ilahiyah dengan Allah, di mana ketika itu tentu kita menyaksikan, mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku. Tentu semestinya ini nilai-nilai ini harus membingkai segala sikap, perilaku dan perbuatan kita tanpa kecuali dalam konteks pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Jadi kita perlu mengedepankan nilai-nilai itu. Ini adalah sekali lagi ini bagian daripada konsep diri. Jadi orang-orang yang tidak memahami itu semua, itu berarti bahwa mereka belum tuntas dalam hal konsep dirinya, belum tuntas dalam hal konsep dirinya. Saya berani mengatakan seperti itu. Kemudian apalagi yang lainnya? Jadi ada banyak hal. Sama halnya kalau berbicara diri kita, hubungannya dengan nalar kebangsaan, di mana nalar tentu kita pahami bahwa nalar itulah yang akan memengaruhi segala apa yang kita lakukan, memengaruhi cara berpikir kita, memengaruhi cara kita memaknai, memengaruhi cara kita berinteraksi, termasuk dalam bertransaksi, memengaruhi cara kita untuk menjadi, itu nalar. Karena kita hidup di Indonesia, yang dimana Indonesia itu adalah falsafah hidupnya adalah Pancasila, semestinya salah satu yang harus memengaruhi, dan ini yang saya sebut dengan nalar kebangsaan, salah satunya Pancasila harus mampu membingkai segala sikap, perilaku dan tindakan kita. Apalagi bagi pejabat kita, ya apalagi yang sudah menjadi pejabat, semestinya nilai-nilai Pancasila itu perlu dikedepankan. Nilai-nilai Pancasila perlu dikedepankan. Sebagai contoh, seperti sila kelima, nilai keadilan sosial itu ya tentu harga mati kalau kita menyadari konsep diri, relasinya diri kita, anggaplah sebagai pejabat dengan falsafah atau ideologi yang dimiliki oleh bangsa kita. Sama halnya ketika kita juga tentu sebagai anak bangsa, sebagai bagian daripada bangsa dan negara Indonesia, karena memang konsep diri luas cakupannya sampai ke sana, itu tentu kita perlu memahami bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai contoh saja, di mana
awalnya sila ketuhanan itu berada pada posisi penutup, pengunci di sila kelima. Lalu oleh para Van den Vaders itu digeser, ditempatkan pada posisi pembuka pada sila pertama. Itu apa? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar moralitas, agar nilai-nilai etika, agar nilai-nilai ajaran agama ilahiyah itu membentengi atau menjadi fondasi, menjadi fundamen daripada aktivitas politik dan kemanusiaan yang kita lakukan. Ini adalah yang perlu kita pahami semua dalam konteks bagaimana konsep diri kita. Kemudian tentu tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi kita coba beralih ke yang kedua berikutnya, yaitu adalah apa kelebihan kita. Selaku manusia, ternyata kita sudah satu paket penciptaan diri kita oleh Allah itu luar biasa. Kita dilengkapi dengan hardware dan software yang luar biasa. Kita tinggal seperti, anggaplah posisi kita dihubungkan dengan kelebihan apa yang ada dalam diri kita. Kita punya otak sebagai contoh. Tentu otak perlu terus diasah supaya daya analisisnya bisa selalu tajam. Tapi apa yang terjadi, sahabat virtual? Kita melupakan itu semua. Sehingga apa yang terjadi ketika, anggaplah sebagai contoh saja, pelajar itu seringkali ketika punya PR atau ketika disuruh bikin menyelesaikan tugasnya, bikin makalah dan sebagainya, apa yang dilakukan hari ini? Yang mereka lakukan hari ini adalah langsung men-searching di Google. Padahal semestinya karena kita peduli pada diri kita, pada satu paket penciptaan diri kita oleh Allah yang luar biasa, tentu kita perlu peduli pada otak kita. Kita perlu selalu mengasah otak kita. Nah, kalau yang kita lakukan ketika punya PR, kita disuruh bikin makalah dan sebagainya, langsung di-searching menggunakan melalui Google, maka itu dengan sama saja kita sedang mematikan, menumpulkan daya analisa otak kita. Jadi saya berani mengatakan bahwa para pelajar yang suka setiap ada tugasnya langsung larinya ke Google, ketik kata kunci langsung ada jawabannya, maka itu daya analisa otaknya itu akan semakin tumpul, dan kedepannya tentu akan mempengaruhi proses algoritmik dalam dirinya, di mana ketika ingin melakukan mengambil satu sikap, mengambil satu tindakan, bahkan mengambil satu keputusan, karena dasarnya algoritmanya lemah, daya analisisnya lemah, tumpul, maka tentu hasilnya juga tidak tajam. Ada yang problematis lagi dalam kehidupan ini, yang terkadang kita tidak menyadarinya, hanya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi kerjanya. Hari ini para guru itu ditawari dengan teknologi canggih yang dikenal dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang dimana memang kita mengakui bahwa itu menjamin, memberikan kemudahan, memberikan efektivitas dan efisiensi kerja. Anggaplah seperti ketika ingin bikin makalah dan sebagainya, atau membuat satu bahan presentase, bahan hajar, itu dengan menggunakan aplikasi tertentu yang berbasis artificial intelligence, satu kali klik, dan seringkali ada pelatihannya seperti itu, satu kali klik itu sudah jadi. Sebenarnya tentu di satu sisi oke, karena mudah. Tetapi tentu kita perlu menyadari konsep diri kita, perlu kita menyadari diri kita bahwa ada hal yang perlu kita jaga dalam diri kita, karena itu akan mempengaruhi, berefek pada dimensi atau ruang-ruang lain, bukan cuma ruang ketika kita ingin mengajar di hadapan siswa. Kalau kita selalu serba yang instan, tidak mengandalkan lagi tidak peduli lagi bagaimana otak kita supaya bisa selalu memiliki daya analisa yang baik, daya analisis yang baik, maka
jadinya ketika kita sedikit-sedikit larinya ke teknologi canggih itu, AI itu, maka ke depan otak kita akan semakin tumpul. Ke depan otak kita akan semakin tumpul, maka bagaimana jadinya kalau negeri kita dihuni oleh orang-orang yang berotak tumpul? Tentu kita tidak ingin. Makanya kita, baik pelajar maupun termasuk pendidik atau guru, semestinya jangan, meskipun menjanjikan efektivitas dan efisiensi, kita jangan selalu serta-merta menggunakan hal tersebut. Marilah kita menggunakan kemampuan otak kita supaya daya analisisnya terus terasah dengan baik, supaya bisa mempengaruhi proses algoritmik dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan mencoba bersikap, bertindak, dan sampai termasuk dalam mengambil keputusan, itu adalah sesuatu yang matang karena kita punya daya analisis, kita punya proses algoritmik yang matang, kita punya big data dalam diri kita yang bisa lebih lebih maksimal hasilnya daripada dengan selalu mengandalkan teknologi. Tapi bukan berarti saya menyampaikan bahwa kita anti teknologi, tidak. Tentu perlu selalu ada keseimbangan. Jadi dunia ini memang mengajarkan satu pentingnya keseimbangan. Sama halnya, dan ini juga bisa masuk dalam pembahasan konsep diri, ada hal keliru yang sering kita dengar dalam kehidupan ini. Dijelaskan begini, dan ini selalu diajarkan. Apa itu? Bahwa ada sejenis pepatah mengatakan begini: belajar di waktu kecil itu bagaikan menulis di atas batu. Belajar di waktu dewasa itu bagaikan menulis di atas air. Artinya, lalu disimpulkan dari pepatah ini, banyak orang menyimpulkan ketika sudah dewasa, dirinya tidak bisa lagi belajar, otaknya sudah tumpul. Padahal tidak. Kalau kita memahami teori otak, kita memahami teori neuroscience, itu otak kita tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh usia, tetapi sejauh mana kita sering mengasahnya, sering menggunakannya, jadi tidak ditentukan oleh otak kita, tidak ditentukan oleh usia kita. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Sama halnya ini, kenapa ini terjadi? Karena kita terkadang konsep diri kita yang tidak matang, Sebagai contoh, ada ya di sekolah-sekolah SD pada umumnya dituliskan itu sejenis kayak pepatah juga, bahwa dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kesannya tubuh yang diutamakan daripada jiwa. Padahal kalau kita mengerti tentang apa kelebihan kita, dan kita mengerti tentang seperti apa diri kita, yang dimana terdiri secara garis besar terdiri dimensi dimensi psikologis dan dimensi fisik biologis, maka hierarkinya kalau kita memperhatikan itu, dimensi psikis itu di atas daripada dimensi fisik yang ada di bawah. Artinya apa? Dimensi fisik itu dipengaruhi oleh psikis kita. Artinya jiwa kita yang mempengaruhi daripada tubuh kita, bukan sebaliknya. Tapi ini terus apalagi dalam dunia olahraga, ini terus dijadikan sebagai kalimat mantra yang akan mempengaruhi diri kita. Nyatanya apa? Efeknya apa hari ini? Hari ini kita lebih cenderung membangun fisik, membangun infrastruktur daripada membangun SDM atau jiwa. Jadi itu karena efek daripada. Padahal kalau kita menelusuri sejarah filsafat Barat, kita menelusuri sejarah filsafat Yunani, kita akan menemukan dari mana konsep itu. Ternyata konsep itu kita bisa menemukan dari konsep filsafat yang berasal dari Sparta. Jadi memang di kota Sparta itu beda dengan Athena, itu lebih mengutamakan fisik, makanya dia lebih mengutamakan kekuatan fisik tentaranya daripada bagaimana meningkatkan pendidikan dan SDM-nya.
Jadi itu yang perlu. Jadi kalau kita membaca ini, menelusuri, kita akan menemukan ini adalah semua konsep diri. Belum lagi kelebihan-kelebihan diri kita seperti alam bawah sadar. Kita memiliki alam bawah sadar di mana para psikolog itu bersepakat pengaruhnya 88% daripada alam sadar. Kemudian kita memiliki gelombang otak dan sebagainya. Tentu saya tidak bisa membahas semua melalui video ini, tetapi sahabat virtual yang penasaran dan ingin mengundang saya berbagi ilmu di forum-forumnya atau di komunitasnya, saya selalu dengan senang hati siap untuk diajak berbagi ilmu. Kemudian apalagi ada banyak, saya kasih contoh saja satu, alam bawah sadar kita. Ketika kita memahami kelebihan kita, salah satunya alam bawah sadar, maka tentu kita dalam menjalankan misi, karena tadi saya tegaskan bahwa konsep diri pun ternyata memengaruhi misi yang kita lakukan. Ada orang misinya itu sifatnya prosedural, mekanistik, teknis, dan praktis semata. Tetapi kalau kita menyadari bagaimana kelebihan-kelebihan kita, bagaimana dimensi diri kita, maka tentu ternyata misi bukan cuma yang sifatnya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ada sesuatu yang sifatnya non-teknis. Seperti karena diri kita punya alam bawah sadar, punya kemampuan melakukan visualisasi, punya kemampuan untuk menghayal, membayangkan dan sebagainya, maka atau berimajinasi, maka tentu ini bisa diaktifasi, digunakan dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi harapan kita. Bahkan dalam dunia psikologi itu ada dikenal visualisasi, dan efeknya itu hasilnya itu bisa dipandang sangat efektif. Jadi ini semua yang bisa kita salah satu yang bisa kita semestinya kita perlu memahaminya, bahwa diri kita itu bukan cuma yang sifatnya fisik biologis semata, tapi diri kita punya dimensi lain yang ternyata pengaruhnya jauh lebih besar daripada dimensi fisik biologis kita. Sama halnya dengan otak. Kemudian relasinya dengan hati kita seperti apa. Ternyata otak kita bisa bangkit kedahsyatannya, atau fungsi dahsyatnya bisa bangkit ketika kita selalu berada dalam suasana hati yang tenang, senang, dan bahagia. Ini kemudian ternyata salah satu, Allah sudah menjanjikan bahwa dengan selalu mengingat Allah hati menjadi tentram, maka tentunya ini berkorelasi positif dengan bagaimana kecerdasan kita. Jadi antara apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, atau apa yang diajarkan agama atau melalui firman-firman Allah di Al-Quran, itu relevan dengan diri kita. Sama halnya dengan diri kita, relasinya dengan sunnatullah, berbagi sunnatullah atau hukum alam yang ada di alam semesta ini, itu tentu perlu kita juga pahami, kita juga tentu perlu memahaminya. Sebagai contoh, bahwa di alam semesta ini ternyata ada satu sunnatullah, ada satu hukum alam yang bisa disebut dengan teori habits atau kebiasaan. Artinya apa? Apapun yang dibiasakan, maka itu akan meninggalkan hasil atau jejak yang dahsyat. Jadi apapun yang dibiasakan. Jadi kalau yang kita biasakan adalah sesuatu yang negatif, maka nanti hasilnya adalah berpotensi kepada yang negatif. Tetapi kalau yang kita biasakan atau sudah menjadi kebiasaan itu adalah positif, maka hasilnya tentu akan positif atau akan menjadi karakter sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kebiasaan kita sekali sedikit-sedikit ketika ada tugas, larinya ke Google, searching di Google, maka bisa dipastikan bahwa kita akan berpotensi menjadi memiliki kebiasaan instan, tidak menggunakan lagi otak kita. Nah, karena kebiasaan kita yang seperti itu, maka karakter kita akan berpotensi kurang lebih seperti apa yang menjadi kebiasaan kita. Ini semua tentu yang perlu kita pahami dalam ilmu konsep diri. Tapi banyak sekali ya, saya
pernah membahas tentang konsep diri itu mulai dari jam 7:30 habis sholat isya sampai 4:30 subuh, tidak tuntas-tuntas. Jadi apalagi kalau di video ini tentu tidak akan tuntas. Jadi tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Atau kita beri, saya ingin di akhir video ini saya cuma ingin memberikan satu contoh betapa konsep diri itu sangat fleksibel, bisa ditautkan dengan konteks apapun, seperti bagaimana visi cita-cita dimiliki itu sangat relevan dengan konsep diri kita. Jadi ini ada satu cerita terakhir bahwa suatu ketika ada burung raja wali yang telurnya tercecer ke dalam kandang ayam. Telur ini oleh si peternak ayam itu tidak dikenali bahwa ini adalah telur burung raja wali, maka digabungkanlah dengan telur ayam yang lainnya. Maka datanglah induk ayam mengerami sampai menetas. Maka yang lahir tentu bukan cuma ayam karena ada telur burung raja wali. Tetapi si raja wali, burung raja wali yang kecil ini yang baru lahir ini tidak menyadari juga dirinya bahwa dia adalah raja wali, karena lahir bersama ayam. Yang pertama kali dilihat adalah induk ayam, maka dia menyangka dirinya adalah ayam. Maka sampai dewasa, suatu ketika si burung raja wali ini melihat ke angkasa, melihat ada burung raja wali yang terbang sangat perkasa di angkasa, lalu bertanya kepada si induk ayam, "Wahai induk ayam, apakah aku bisa terbang seperti itu?" Lalu apa kata si induk ayam? "Jangan kita pernah bermimpi itu bisa terbang. Itu adalah raja angkasa, sedangkan kita hanya si penghuni bumi." Padahal yang bertanya ini adalah burung raja wali, tapi kenapa tidak bisa terbang? Karena tidak mengenali dirinya. Disinilah pentingnya kita memahami konsep diri kita. Kita perlu mengenali diri kita supaya termasuk dalam penentuan cita-cita pun tentu kita tidak boleh tidak boleh selalu memandang diri kita biasa-biasa saja, karena bisa saja, mungkin saja kita lahir dalam kondisi sebagai orang miskin di tengah keluarga yang sangat miskin, tetapi kita adalah raja wali itu yang kelak akan bisa terbang di angkasa, dan kita akan menjadi yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi bukan berarti perbedaan itu adalah sesuatu yang patut disombongkan, tapi sebagai sesuatu yang patut untuk selalu kita syukuri. Jadi betapa pentingnya konsep diri ini. Bahkan ilmu tasawuf pun itu menegaskan bahwa mengenali diri itu penting. Karena dengan mengenali diri, kita akan mengenal Tuhan kita. Bahkan dalam ilmu tasawuf pun itu dijelaskan bahwa ada 3 hal yang perlu kita pahami. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan akan kemana kita nantinya. Jadi ini mungkin sahabat Tirsyal tentu tidak sedetail yang saya sampaikan dibandingkan ketika sedang membahasnya di forum-forum perkaderan, di forum-forum LDK, atau di forum-forum kajian mahasiswa, atau di forum-forum diskusi pemuda dan pelajar. Bagi sahabat Tirsyal yang masih penasaran dengan ilmu ini, kalau atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa bertanya di melalui kolom komentar. Insya Allah saya akan selalu cepat merespon apa saja yang masuk, baik melalui WA, melalui komentar di Facebook. Jika ini saya share di Facebook, yang pasti ini adalah saya siapkan di channel YouTube Agus Siladi Sang Inspirator. Jadi sekali lagi sahabat Tirsyal, tentu konsep diri adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan sebaiknya kita mengenali diri kita. Apalagi filsuf terpandang dunia Socrates sudah menegaskan, hal utama yang perlu kita miliki adalah kenalilah dirimu. Karena dengan mengenali diri kita, maka kita akan mengedepankan moralitas terpuji dalam bersikap, bertindak, dan termasuk dalam mengambil keputusan. Itu saja saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.